Oke, sudah. Makasih. Ini sudah ya. Ternyata perlu di-update. Kita mulai ya, Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat ngoper. Jumpa lagi dengan pimpinan ranting Fatayat NU Bawu Batali Jepara dalam acara Ngoper, Ngobrol Perempuan. Kita akan membahas hal-hal seputar perempuan agar perempuan-perempuan bisa saling menguatkan, saling memotivasi dan saling menginspirasi karena perempuan bisa. Di samping saya sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini. Beliau adalah sahabat Aprilia Riana Putri MPD. Beliau adalah Kepala Pusat Pengembangan Bahasa Universitas Jepara. Selamat pagi sahabat April. Selamat pagi sahabat Halim. Bisa disapa dulu nih sahabat-sahabat ngoper di sana, sahabat. Selamat pagi semua sahabat. Apa kabarnya pagi ini? Semoga baik semuanya ya. Amin. Ini sudah ada ya. Mohon maaf sebelumnya sahabat-sahabat. Jadi yang harusnya tadi kita live pukul 10, tetapi karena ada rapat ya sahabat Aprilia, tadi ada rapat sehingga baru bisa dilaksanakan pukul 11. Maju mundur satu jam. Tidak apa-apa karena ini kita memang hanya ngobrol santai sahabat, jadi tidak terus harus begini, harus tepat waktu. Kalau misalkan memang dari narasumber atau dari kita sendiri ada agenda ya, tidak menutup kemungkinan nanti bisa kita ajukan atau bisa kita mundurkan gitu. Jadi fleksibel begitu sahabat-sahabat, karena memang kita tidak terus harus wah ini jam 10 nih, tapi karena mungkin dari narasumbernya atau dari kita sendiri yang nggak bisa ya tidak apa-apa, yang penting kita tetap tetap melaksanakan kegiatan yang memang sudah kita rencanakan dengan baik. Baik sahabat-sahabat semuanya, kali ini kita akan ngobrol santai tentang inner child ya, bagian dari diri yang sering terabaikan, padahal sebenarnya ini selalu ada ya dalam diri kita, setiap orang. Tetapi memang sering kebanyakan kita itu abai terhadap inner child dari diri kita masing-masing. Betul sekali. Ya. Dan bahkan mungkin ya tanpa disadari inner child ini dapat mempengaruhi bagaimana kita bisa mengambil keputusan ketika kita menghadapi masalah. Nah, sebenarnya nanti kita akan bahas itu, ngobrol santai. Nanti teman-teman juga sahabat-sahabat juga bisa tanya atau sharing pengalaman dengan narasumber kita, dengan kita. Nanti kita akan kupas semuanya dengan santai. Nah, sebelumnya sahabat, ini kan momennya pas. Ini adalah pertama kali setelah kita lebaran, kita baru mulai. Kalau kemarin sebelum lebaran ya, puasa kita sudah ada topik begitu ya. Ini baru pertama kali setelah lebaran. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya dapat salam dari semua pimpinan ranting Fatayat NU Bawu Batali Jepara. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Semuanya apabila memang ada kesalahan ataupun kekurangan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, semuanya mohon maaf semuanya. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, bahwa kali ini kita akan bahas tentang inner child. Nah, tadi sudah kita awali sedikit ya, sebenarnya dalam diri kita semua orang itu sebenarnya punya inner child. Nah, sahabat bisa sampaikan kepada sahabat-sahabat sebenarnya apa itu sih inner child? Kalau dilihat dari struktur bahasanya ya, dari bahasanya inner child. Ini kan beliau adalah expert ya. Faktnya memang di bidang bahasa, apalagi beliau sekarang sebagai Kepala Pusat Pengembangan Bahasa Universitas Jepara. Jadi kalau inner itu kan di dalam ya, child itu anak-anak di dalam. Ini maksudnya apa sahabat? Bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat di sana. Iya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh sahabat Halim. Iya, jadi kalau ada topik sebelumnya tentang self love. Nah, hari ini kita akan membahas tentang inner child seperti yang disampaikan oleh sahabat Halim. Jadi inner child ini yang sering diabaikan betul dari banyak orang ya, seperti yang disampaikan sahabat Halim tadi, bahwa bahkan ada yang nggak tahu juga. Iya, apa itu inner child? Nah, kita kupas hari ini. Inner child gitu ya. Betul. Jadi inner child itu sekumpulan peristiwa di masa kecil yang memberikan dampak untuk kepribadian seseorang hingga dewasa. Inner child itu bisa pengalaman atau peristiwa baik ataupun buruk. Nah, kalau yang
inner child-nya positif, berdampak terhadap membentuk kepribadian seseorang menjadi positif juga. Tapi kalau yang inner child ini mengandung bawang atau bahasa gaulnya itu luka batin yang mendalam, nah itu akan membentuk kepribadian seseorang menjadikan ke arah yang negatif, begitu. Berarti apa yang kita alami ketika kita masih kecil itu sangat mempengaruhi begitu ya. Kita dewasanya nanti seperti apa itu tergantung kita betul sekali. Kecil seperti apa. Betul sekali. Kalau tadi ya berbicara tadi sahabat April menyampaikan bahwa sebenarnya inner child itu tidak melulu positif terus, tetapi ada yang negatif. Nah, yang bahaya ini kan yang negatif ya, sahabat. Betul sekali. Kalau misalkan yang positif itu malah bagus ya, karena kan disampaikan sahabat tadi bahwa inner child ini secara tidak kita sadari itu nanti akan mempengaruhi bagaimana kita dewasanya kita, kepribadian kita ketika kita dewasa begitu. Nah, sahabat, ini yang sering yang sering muncul ya, yang sering terjadi itu yang mungkin sebagian dari kita itu menganggap hal biasa dan banyak sekali yang tidak memperhatikan itu atau abai atau gitu justru ya. mengabaikan ya. Yang paling sering terjadi dampak yang hanya sepele ya kejadiannya, tetapi membawa dampak yang sangat besar itu adalah dari komunikasi. Betul nggak sahabat? Betul. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Jadi sebenarnya banyak sekali penyebab inner child, tapi nanti kita akan lebih fokus kepada bahasa sesuai dengan bidangnya sahabat April ini di pusat bahasa begitu. Bisa disampaikan ada nggak pengalaman sahabat April gitu ya ketika dulu inner child-nya sahabat itu seperti apa gitu? Pengalaman dari sisi bahasa mungkin ya, penggunaan bahasa yang sering memang sebagian kita menganggap bahwa ini tidak akan memberikan dampak yang besar kepada anak, tapi nyatanya memang besar. Contoh misalnya ya. Contoh sederhananya. Contoh coba sahabat. Contoh sederhananya, setiap anak kecil dulu ketika ulang tahun. Nah, ini hal-hal yang sederhana sahabat Halim. Jadi kalau ulang tahun ada tipikal orang tua yang dengan hangatnya memeluk anaknya, mengecup pipi kanan kirinya, mengucapkan selamat ulang tahun nak, semoga kamu semakin baik, didoakan hal-hal yang positif, terus diberikan mungkin hal sederhana seperti pensil yang dibungkus dengan kertas kado, dan itu menjadi terkenang, inner child-nya menjadikan positif terhadap anak. Dan hal ini yang saya temukan ketika saya masa MTS bertemu dengan salah satu teman, dia bercerita. Kita kebetulan satu MTS iya, juga ya. betul, dari jadi alumni sahabat-sahabat MTSN Bau. Ini Sama-sama, dipotong iya, dulu. Betul. Nah, jadi saya dan sahabat April ini sudah cukup lama karena sejak MTS di MTS yang juga sama, di aliyah yang sama, di pondok yang sama, sampai sekarang kita kerja juga di tempat yang sama, alhamdulillah. Ketemu lagi. Bisa dilanjutkan sahabat. Iya, jadi pas ada acara, ada sebuah event saat itu, saat MTS ya. Iya, saat MTS saat itu saya baru tahu harusnya sudah jam 4 kita sudah ada yang ditelepon ibunya, ada yang telepon ayahnya, diingatkan untuk reminder untuk segera pulang. Sedangkan ada salah satu teman yang menyampaikan, kok kalian diperhatikan orang tuanya ya, disayang ya. Saya pulangnya jam 10 malam saja nggak dicari. Berarti inner child yang tertanam sejak kecil dengan kedua orang tuanya itu memberikan dampak negatif terhadap anak. Pembiaran, bukan yang demokratis, gitu ya. Penuh kasih sayang. Jadi itu yang mencetak kepribadian memberikan dampak negatif terhadap tumbuh kembang si anak tersebut begitu. Jadi hal kecil ya tadi misalnya teringat gitu ya. Waktu kecil mungkin ya dari sebagian kita pernah dirayakan ulang tahun, jadi nanti sampai besar itu teringat wah dulu itu kalau setiap ulang tahun saya selalu dibuatkan nasi kuning oleh ibu saya. Contoh hal sederhana dan tidak harus nasi kuning. Iya, tidak harus nasi kuning misalnya seperti itu. Atau itu tadi yang positif ya, ada yang negatif juga seperti pengalaman dari teman dari sahabat April tadi, bahwa kamu kok sampai diperhatikan begitu ya, jam 4 ditanya ini sudah pulang atau belum. Saya loh pulang jam 10 nggak pernah ditanya mau apalagi pulang ulang tahun nggak pernah diucapkan selamat, disayang, atau malah kalau tanya kok saya nggak dikasih ucapan, rak penting. Bahasa orang tua seperti itu kan terkenang di anak ya. Termasuk juga penggunaan bahasa yang kita gunakan ketika kita menghadapi atau berkomunikasi dengan anak-anak itu juga sangat mempengaruhi ya sahabat. Misalnya
gitu aja nggak bisa, masa Betul sekali, misalnya ini betul dari sekali. bahasa sederhana yang memang sering kita lakukan sebagai orang tua misalnya tadi, masa gitu aja nggak bisa sih, itu loh temenmu yang ini bisa aja. apalagi Nah, membandingkan. betul sekali, itu yang secara tidak langsung nanti akan mempengaruhi kita dewasanya. Iya, betul Tidak menutup sekali. kemungkinan nanti kan itu akan tumbuh menjadi karakter kita, pola-pola Kepribadian, iya. pola-pola asuh kita kepada anak kita seperti itu karena dulu kita diasuh seperti ini begitu ya. Iya. Coba sahabat, jadi dari penggunaan bahasa begitu ya, pengalaman-pengalaman yang kita temui di sekitar kita, Iya. dari sekitar kita itu kan kadang tidak semua orang tua begitu Iya. memahami dan mengetahui tentang penggunaan bahasa yang baik untuk anak-anaknya, terlebih Betul yang sekali. paling utama ini. Nah, ini bagaimana sahabat? Misalnya ya begini, penggunaan bahasa tadi ya, anak-anak terus dibiasakan orang tuanya dengan tadi ya image yang tidak menghargai anak, Iya, kemudian betul. penggunaan bahasa. Bagaimana sahabat melihat dari pengalaman-pengalaman di sekitar kita yang masih banyak ditemui seperti itu begitu? Iya, betul sekali sahabat Halim. Jadi saya juga masih belajar ya, belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik. Saya mempelajari tentang kalimat positif. Kalimat positif contohnya apa? Secara refleks kadang kalau anak kita naik ke meja terus naik lagi, kita menyampaikan langsung refleks menyampaikan apa? Awas, hati-hati, jangan. Nah, itu kalimatnya negatif. Kita bisa merubah kalimat tersebut dengan contohnya pelan-pelan ya, atau kita bisa kalau loncatnya di lantai aja bagaimana? Loncat di lantai aja yuk. Nah, contoh, terus anaknya lari-lari, pasti kita refleks menyampaikan jangan lari-lari, nanti jatuh. Nah, kata-kata adalah doa. Kan kita juga tidak berharap, apalagi kata-katanya seorang ibu. Nah, kita bisa merubah kata-kata awas jangan lari nanti jatuh. Nah, kita bisa merubahnya dengan kalimat positif. Contohnya apa? Jalan pelan-pelan yuk. Nah, itu akan lebih enak diterima anak dan tidak memberikan trauma bahwa ketika lari itu pasti jatuh. Nanti kalau anaknya punya cita-cita jadi atlet lari, jadi nggak punya cita-cita lagi nih, sahabat. Jadi penggunaan kalimat sederhana tadi, jangan lari-lari nanti jatuh, jangan main di situ nanti seperti ini. Ini secara tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari akan membentuk mindset anak-anak. Apa-apa tidak boleh, terus mereka tidak pede dan merasa takut, ini loh, ketakutan gitu kan, jadi minder gitu. Dan ini akan mempengaruhi sampai kita dewasa tanpa disadari bahwa apa yang kita alami, yang kita lakukan waktu kecil itu akan kita bawa sampai dewasa, sampai bahkan kita tua begitu. Makanya nanti kita bisa sharing-sharing di sini bagaimana sih cara mengatasi inner child begitu ya. Ini sahabat yang menarik lagi di sini. Ini ya ketakutan tadi ya. Kadang ya anak kalau kita lihat misalnya ya di sini kan kalau kita kumpul bareng-bareng gitu kan ada anaknya ini kok aktif banget, ini kok pendiam atau di samping memang itu sudah menjadi watak atau bawaan dari lahir, tetapi kan sebenarnya pola lingkungan itu juga mempengaruhi terhadap karakter anak begitu. Terhadap kepribadian anak begitu. Nah, ini mungkin ya sahabat-sahabat di luar sana juga sering mengalami tentang bukan sering mengalami, pernah ya, dulu kita ini sudah tua atau masih pernah mengalami inner child ya dulu. Memang dulu masih banyak yang pola asuhnya itu ya, apalagi yang otoriter. Iya gitu ya, kamu tidak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh. Nah, kalau misalnya begini sahabat, tadi kan salah satunya adalah bahasa, kemudian pengalaman-pengalaman yang mereka lalui, entah itu positif atau negatif. Contoh yang negatif yang paling sering dialami misalkan ya kekerasan gitu ya, main fisik orang tua sampai apa-apa terus dipukul, itu nanti akan memunculkan trauma tersendiri bagi anak. Dan akhirnya mereka ketika dewasa itu akan muncul lagi, inner child-nya akan terganggu gitu ya. Nah, ini sahabat, kalau kita berbicara tentang tadi ya yang negatif ya, ada bahasa, kemudian ada kekerasan dan sebagainya begitu. Bisa nggak sahabat memberikan
apa sih namanya pemahaman atau memberikan wawasan kepada sahabat-sahabat di luar sana tentang apa namanya, apa saja yang memang bisa memacu atau menimbulkan inner child itu, apa yang memang bisa memacu atau menimbulkan inner child itu. Iya, pemicu ya. Iya, pemicu. Pemicu munculnya inner child yang negatif ya, yang karena yang terluka itu ketika kita sudah dewasa, semisal dihadapkan ketika saat kecil dia sering dibully temannya, tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarganya, terutama kedua orang tuanya, atau ada semacam tidak pernah diapresiasi sepertinya mungkin dia sudah berjuang kadang juara satu, kadang mungkin dia tidak dapat juara, mungkin saat juara orang tuanya memberi selamat, terus pas tidak dapat juara orang tuanya abai, itu kayak anak langsung down ya, jadi secara mental. Nah lalu ketika sudah dewasa akhirnya muncul ketika dapat masalah dia bisa marah, emosinya tidak terkontrol. Terus ketika dalam teamwork dia sulit untuk bekerja dengan tim karena dia ada rasa tidak percaya dengan orang lain. Itu muncul karena mungkin kepercayaan dia sejak kecil itu tidak diberikan full. Apa-apa emang kamu bisa, temanmu itu lo lebih pandai. Nah, hal-hal itu yang akhirnya ketika dia mungkin diberi amanah menjadi ketua tim regu atau menjadi pimpinan atau menjadi ketua dalam hal sebuah event kegiatan, dia kurang kooperatif dan dia nanti lebih labil secara emosional. Mungkin ada kasus, ada sebuah masalah dalam kegiatan tersebut, nanti dia emosinya tidak terkontrol, sulit bekerja dengan tim ya, terus dia sering cemas. Sering cemas itu nanti kalau jadi bahasa gaulnya ini sahabat, insecure mungkin insecure ya. Iya, gitu. Jadi sesuatu kalau bahasa Jawanya apa ini? Ayang-ayangan wuto. Jadi sesuatu yang belum terjadi tapi dia sudah memikirkan panjang. Contohnya misal seperti ini. Sahabat Halim, ini saya jadi ketuanya. Wah, nanti kalau gagal eventnya ini bagaimana? Terus timnya nanti pada sakit bagaimana? Padahal sebetulnya itu tidak terjadi. Terus nanti kalau kerugiannya sebesar ini, bolehlah kita itu berpikir sesuatu yang visioner, tapi tidak ke arah yang membebani diri dengan insecure tadi. Jadi itu yang akan ini yang muncul. Contohnya seperti itu. Pemicunya ya karena pola pikir tadi, terus ada kasus, terus dia tidak bisa positive thinking, akhirnya ke negatif semuanya begitu. Ini saya jadi teringat sahabat gitu kan. Saya juga termasuk salah satu orang yang hobi lihat postingan-postingan di Instagram gitu ya. Betul. Jadi ketika lihat itu ada yang sesuai dengan topik kita kali ini gitu ya. Seorang ibu membunuh anaknya gitu. Padahal padahal itu anaknya sendiri, anak kandung sendiri gitu. Ketika ditanya gitu, ternyata memang setelah ditelusuri ibu tersebut itu dulunya ketika beliau masih kecil itu memang mendapatkan perlakuan atau kekerasan dari orang tuanya gitu, sampai ya tidak hanya pemukulan yang secara wajar tetapi sampai sampai sudah termasuk KDRT yang termasuk berat. Bukan KDRT, ini dilakukan oleh orang tuanya karena ketika ditanya itu karena dulu saya diperlakukan orang tua saya seperti ini. Inner child-nya muncul ketika menghadapi anaknya. Iya, makanya tadi kan inner child itu akan mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Contohnya si ibu tadi yang membunuh anaknya gitu ya. Ini sampai membunuhnya itu dipotong lehernya, naudzubillah. Ini ya seperti itu. Ternyata ketika ditelusuri itu punya riwayat bahwa dulu sering mendapat kekerasan dari orang tuanya, dan ketika ditanya si ibunya tadi, saya tidak ingin anak saya mengalami apa yang pernah saya alami gitu kan, tapi malah lebih parah lagi kan, akhirnya kan dibunuh begitu. Nah ini dampak yang memang berarti ini inner child-nya terluka begitu ya sahabat, mengalami inner child-nya terluka karena bukan memang yang positif. Dulu itu seperti ini begitu kan, sehingga dia itu secara tidak langsung tanpa disadari akan muncul ketika ada masalah atau menghadapi sesuatu. Nah yang bahaya kan seperti itu. Betul. Dan ini dari hal-hal kecil, misalnya ya anak terus dipukul kekerasan fisik ya. Hanya dipukuli pantatnya, yang menganggap orang pantat kan nggak apa-apa, itu kan
sesuatu yang Iya. empuk apa ya bahasanya sahabat. Ya yang penting bertahap ya, gitu. ya sahabat ya. Maksudnya kalau dalam ajaran Rasulullah kan untuk memberikan apa ya Peringatan gitu ke anak kan mungkin dalam bentuk ucapan, dalam bentuk sentuhan. Tapi kalau yang terlewat seperti yang disampaikan sahabat Halim tadi, naudzubillah ya. Jadi dia belum bisa memutus rantai masa lalunya. Jadi belum berdamai dengan inner child-nya yang terluka tadi, sehingga berdampak terhadap pola asuh terhadap anaknya. Jadi rantainya jalan terus itu gitu panjang. Ya. Betul. Itu bayangkan sahabat-sahabat misalnya ya dulu, ini karena kita memang sudah kelewat ya dulu. Misalnya kita mendapatkan pengalaman atau apa namanya inner child yang negatif misalnya ya. Tapi kalau kita misalkan tidak bisa berdamai dengan inner child kita, tidak bisa menerima, ya sudahlah memang saya dulu seperti ini, makanya saya sebisa mungkin jangan seperti itu. Kalau kita tidak bisa menerima dan memutus, itu nanti akan berantai. Berarti misalkan saya dulu mendapat inner child negatif misalnya, kemudian saya tidak dapat menerima, saya seakan-akan itu punya dendam masa lalu ya. Wah ini pokoknya dulu saya seperti ini, wah saya tidak bisa melupakan ini misalkan. Nanti anak saya secara tidak langsung saya ketika mengasuh gitu ya akan mempengaruhi seperti itu. Anak saya besok karena mendapat inner child negatif dari saya, tidak menutup kemungkinan besok juga akan seperti itu terus gitu. Kapan putusnya kan begitu ya sahabat? Mari kita awali untuk memutus berdamai dengan inner child yang terlukanya kita di masa kecil. Itu salah satu apa namanya cara ya untuk tips untuk apa namanya mengatasi inner child. Yang pertama tadi ada satu meluruskan niat. Niat memang kita ingin bukan menghapus ya, karena kita itu enggak seperti di laptop terus ada delete gitu ya terus hilang, itu enggak, apalagi kita juga enggak amnesia yang semuanya bisa hilang. Ya satu meluruskan niat memang, terus yang kedua itu memaafkan bahwa memang itu sudah berlalu dan saya mau belajar untuk lebih baik, dan itu tidak, kalau saya merasakan itu sedih atau kecewa berarti jangan sampai orang lain juga merasakan hal yang sama seperti yang kita alami. Yang ketiga yaitu mendoakan kalau mungkin dari teman kita atau lingkungan kita, sahabat, orang tua, kakak kita, kadang mungkin kakaknya usia 10 tahun, adiknya usia 4 tahun, jaraknya kan agak panjang, terus merasa ada adiknya kasih sayangnya berkurang, terus sering dibully kakaknya. Ya kita memang belajar untuk mendoakan supaya baik hatinya kita ataupun hatinya orang yang melukai kita di masa lalu bisa semakin baik. Dan juga karena kita hal yang utama juga birrul walidain. Jadi memang seburuk-buruknya kita tidak bisa menyampaikan bahwa pola asuh yang salah, tapi karena setiap orang tua, apalagi orang tuanya di zamannya kita ini sahabat Halim, beda kan dengan belum orang tahu tua, yang namanya ilmu parenting ya kan. Jadi kalau kita mau jadi dokter aja bayarnya mahal, mau jadi dosen juga kuliahnya mulai S1, S2 sampai S3 semuanya mahal, tapi perlu nggak ada kuliah tentang ilmu parenting? Makanya kita bisa belajar. Akhir-akhir ini kita sudah mulai sadar untuk kita perlu belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik. Kalau dulu kita dididik dengan, kalau seandainya ada orang tua kita sedang ngobrol nih sahabat, terus kita datang, cah cilik kono, enggak boleh, ini orang tua yang bicara. Nah ini terus kita berdampak, loh kenapa sih? Kenapa nggak boleh? Kalau anak kecil nggak boleh kenapa? Nah apalagi anaknya sekarang sudah mungkin karena gizinya tercukupi semakin banyak sekarang, jadi semakin kritis bertanyanya. Apa-apa dosa, apa-apa saru, apa-apa ndak ilo. Nah itu nggak sudah di zaman ini sudah nggak ngehits. Ya kata-kata itu sudah nggak bisa diterima anak-anak. Mereka perlu alasan yang rasional ya. Jadi kita bisa mengubah dengan kalimat positif. Kakak, bunda sama ayah mau bicara dulu. Kakak bisa main tuh atau nonton TV sebentar ya, atau bisa diberikan media untuk bermain supaya tidak menggunakan kalimat pergi dulu. Ini orang tua yang mau ngomong ya, contoh itu biasanya kan seperti nanti itu. akan terbawa juga. Sahabat Halim dulu pernah seperti itu, seperti saya juga kan dengan kalimat seperti itu. Misalkan ya, kalau dulu itu seringnya gini, orang tua gitu ya, tanya terus kita kan anak kecil ya tanya kan nggak tahu gitu. Tanya, ya, betul. Kita terus gini, lek takon ku ngerokok cendek, gitu. Lek takon kok ngerokok cendek gitu kan. Harusnya kan bersyukur ya anaknya tanya terus gitu bertanya kan. Tapi dulu itu kalau ya. tanya terus itu malah takon kok ngerokok cendek gitu kan. Artinya tanya terus gitu kan. Nah ini sahabat tadi ya,
Salah satunya kan tadi penggunaan bahasa begitu ya. Dan ada lagi penyebab-penyebab lain yang apa namanya menyebabkan inner child, kemudian dampak tips untuk mengatasinya. Tadi saya tertarik dengan tadi sahabat. Yang pertama adalah niat begitu ya. Sebelum nanti ke yang lain-lain itu harus ada niat. Apalagi sebagai kita yang orang dewasa yang memang misalnya dulu mendapatkan inner child yang negatif gitu ya, punya inner child negatif gitu kan. Nah ini yang penting adalah meluruskan niat, meluruskan niat. Mau ini punya niat untuk lebih baik. Gitu. Ini bagaimana sahabat? Kadang kan kita nggak sadar juga kan, nggak sadar juga ini ya udahlah saya memang ya sudah seperti ini ya, dulu saya seperti itu ya sudah seperti ini. Bagaimana ini sahabat untuk memunculkan niat itu agar sahabat-sahabat yang memang dulu punya pengalaman inner child negatif ya, itu bisa terus apa ya istilahnya, kalau sadar sampai nggak bagus ya? Ya sebetulnya begini, betul sekali, bagus sekali sadar ini pertanyaan, bagus sekali ini obrolan pagi hari ini yang disampaikan sahabat Halim itu berarti sampai usia 70 tahun pun ini tidak mau tidak mau merubah itu bukan karena tidak mau, karena tidak bisa tahu. saja karena tidak tahu. Betul. Begitu. Jadi ini sederhananya kita akan mempelajari 5 hal untuk mengetahui kita punya inner child negatif apa tidak, supaya dari itu terus oh iya ternyata aku kayak gini ya. Yang pertama itu selalu bergantung pada orang lain. Jika ciri-cirinya ciri-ciri salah satunya yang pertama itu selalu bergantung pada orang lain. Terus contohnya gimana? Contohnya begini. Gitu? Contohnya begini, mau mau memutuskan hal sederhana, mau beli pensil, kan ada banyak warna. Anak SD atau SMP itu kadang aku bingung, aku ndak tahu. Dia gitu kan. Padahal kalau anak yang inner child-nya positif sejak kecil, dia harmonis dengan keluarganya. Aku mau warna yang merah. Nah, dia dengan percaya diri untuk memilih apa yang dia inginkan. Nah, anak yang itu bergantung butuh orang lain untuk memutuskan kehidupannya. Itu salah satu dari ciri-ciri mempunyai inner child yang negatif ya. Yang selanjutnya itu selalu membutuhkan perhatian dan validasi orang lain. Ini maksudnya adalah jadi begini, contohnya seperti hari ini contoh, saya mau tampil dengan sahabat Halim. Anak yang mempunyai inner child yang terluka itu dia nanti akan butuh yang melihat story saya berapa orang ya, sampai kayak gitu ya. Terus, ini ada yang nonton nggak sih? Gitu, ada yang nonton nggak sih? Gitu. Kalau kita kan nggak peduli. Iya betul. Lihat tahu nggak? Yang penting kita tujuannya ya gitu kan. Tujuannya positif untuk berbagi. Terus lagi menunggu teman-temannya ada yang WA mungkin. Kok nggak ada yang perhatian sama aku sih, mungkin ngasih ucapan selamat. Jadi melakukan sesuatu tuh butuh diberikan apresiasi atau diperhatikan terus orang lain. Padahal seperti yang kita ketahui setiap orang juga punya kesibukan masing-masing ini sahabat. Jadi yang kedua itu selalu butuh perhatian dan validasi atau apresiasi dari orang lain. Selalu butuh itu. Jadi dia bisa semangat itu karena suntikan. Ini sudah ada yang WA saya nih, kapan Bu mulai gitu ya. Betul sekali. Kalau enggak dia insecure. Nggak usah kalau gitu. Apa fotoku jelek ya? Atau kenapa ya? Sampai dipikir dan itu terus menerus. Yang selanjutnya itu tidak bisa mengontrol emosi. Jadi dia tidak mampu melihat kondisi. Mungkin sedang rapat tiba-tiba marah atau mungkin di sebuah event ada kegiatan hajatan ya kan. Terus dia ketemu mantannya atau orang yang tidak disukainya langsung nggak mau bersalam-salaman, langsung bad mood gitu langsung bad mood. Iya betul sekali. Jadi yang ketiga ini rata-rata emak-emak kadang mungkin merasa ya, mari nanti kita bahas. Stop dulu sahabat, sampai ketiga dulu ini ya sering emosi gitu ya. Hal-hal kecil yang ditemui dalam kita mengasuh anak-anak ya di rumah, sering emosi, yang sering memicu kita emosi gitu. Anak-anak sedang main mainan kejajaran di mana-mana. Ini termasuk inner child ya, misalkan kan mainan ya Allah Gusti gitu kan. Mainan kayak gini gitu kan, kadang orang tua kan sudah capek pulang kerja. Terus tiba-tiba dilihat rumah wah berantakan semuanya, ini bagaimana secara uncontrol. Uncontrol tiba-tiba kita terus wah marah nih gitu kan. Ini termasuk inner child nggak yang seperti itu? Ataukah mungkin karena sesekali juga kita perlu marah, tapi marahnya yang seperti apa juga kan? Kalau misalnya yang seperti itu, termasuk ciri-ciri kita memiliki inner child negatif nggak sih?
Atau yang marahnya yang seperti apa nih? Marah yang sampai membanting. Wah, nah itu ini yang seperti apa? marah. Atau misalkan hal-hal yang kecil tadi, misalkan bunda aku mau ini, ajari ini dong, nggak usah ganggu-ganggu bunda dulu misalkan. Itu termasuk inner child negatif atau bagaimana sahabat? Iya, Yang seperti itu. saya juga masih belajar ini dengan sahabat Halim dalam ilmu parenting. Jadi kalau rumah saya mendapatkan, tapi saya lupa itu psikolog siapa menyampaikan bahwa ketika kita punya anak kecil, rumah kita yang berantakan, untuk mewujudkan generasi-generasi emas itu lebih baik daripada rumahnya kotor, rumahnya yang bersih, ya kan? Tapi otaknya juga bersih. Tapi kalau anaknya bersih dalam tanda kutip, dalam tanda kutip, anak yang imajinasinya tinggi, kreativitasnya tinggi, itu justru dengan berkreasi tadi membentuk generasi yang luar biasa. Nah, tapi ini tipsnya Bunda, sahabat. Jadi saya juga manusia awam ya, yang juga kadang bisa ya Allah Gusti, Masya Allah. So capek-capek jadi pulang kerja ini rumah berantakan. Betul, makanya saya punya tips bagi ayah bunda di rumah, sahabat-sahabat di sini. Jadi kalau pas saya buat perjanjian dengan anak-anak, kalau bermain nanti diberesin. Itu buat kesepakatan di awal. Terus membersihkannya biarkan saja, kasih tempat arena. Jadi biar tidak kemana-mana. Insya Allah kalau anaknya diajak komunikasi bagus, insya Allah mau mengikuti. Kasih arena yang memang itu tempat atau lahannya untuk bermain, dan nanti dia punya tadi responsibility atau tanggung jawab untuk membereskan, dan bunda sahabat bisa membantu anak-anaknya untuk membereskan tanpa harus keluar singanya tadi ya. Iya betul, tanpa harus keluar ininya ya. Keluar singa. Nah, kenapa ini saya tanyakan sahabat, karena kan tadi ada kaitannya dengan inner child tadi ya. Betul. Kok sampai ini kan secara tidak langsung ketika setiap hari kita berhadapan dengan anak-anak yang aktif, kreatif gitu, terus kita malah marah-marah, itu secara tidak langsung kan mereka akan memiliki inner child negatif begitu. Makanya ini tadi saya tanyakan. Nah, menarik sekali tadi yang disampaikan oleh sahabat April begitu. Saya sepakat ya. Saya sepakat gitu. Saya ini bukannya sering sih. Beberapa kali mungkin. Enggak, maksudnya sering bertentangan dengan ibu saya terlebih dalam hal ini, mainan-mainan gitu kan. Kalau maunya ya memang ibu saya kan bersih. Iya, maksudnya aku harus rapi gitu, semuanya harus rapi seperti ini. Kalau melihat itu ya Gusti, mainan kok kayak gini, sudah Bu, biarkan saja, nanti juga besok. Saya itu selalu begini kalau ibu saya memberikan masukan terhadap mainan-mainan yang berserakan. Ini ada adzan sahabat. Iya. Ditunggu sebentar atau lanjut, monggo. Ditunggu sebentar atau lanjut ya? Ada pertanyaan mungkin sambil dicek. Bentar sahabat, ini sepertinya ada adzan, kita dengarkan dulu ya sahabat-sahabat. Mohon maaf, kita jeda sebentar karena di sini adzan sahabat-sahabat. Kita jeda sebentar. Sambil lihat ini ya. Itu ada yang mengetik kan kayaknya, atau sedang menonton. Allah Akbar, mana Bu? Mana ya? Ini saya. Kita tunggu Bu, sebentar.
Ada Pak Eka juga ini. Ada Mbak Z. Neng Wahyun. Loh, Pak Zin ada? Pak Zin rapat Iya, kan? sambil dipantau. Wah, Pak Zin pantau atasan kita nih. Gimana coba? Ada Uswatun Hasanah, ada sahabat Uswatun ini. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Baik sahabat-sahabat, kita lanjutkan. Ini ada IPPNU Bantrung hadir juga dari IPPNU Mbak Fitriatul Khairiyah, juga kebetulan itu mahasiswa Universitas Jepara juga Mbak Fitri. Semester berapa sahabat? Ini semester 6 atau semester 7 ya nanti, semester 6 atau semester 7 ya nanti ya Mbak Fitri ini. Kader Fatayat berikutnya. Baik, kita lanjutkan sahabat tadi ya. Saya sepakat dengan yang disampaikan sahabat begitu tentang tadi ya mainan berserakan, dan tadi sudah saya sampaikan juga bahwa saya sering bertentangan dengan ibu saya terlebih tadi. Tahu sendiri kan ibu itu ya harus rapi semuanya gitu. Tapi oh Gusti gitu lanan kok kayak gini gitu. Paling saya itu cuman seperti ini karena saya ya tadi ya udah itu nanti masa-masa yang sekarang dialami oleh anak kita itu tidak mungkin besok terulang lagi. Makanya jawaban saya daripada berdebat dengan ibu saya begitu kan. Itu udah Bu biarin aja, besok kalau dengan bahasa Jawa misalnya pun sih Bu kersane gitu kan. Besok kalau sudah besar pun mboten ngoten gitu kan. Sampai ibu saya itu hafal. Tidak hanya ibu saya, bapak saya, pokoknya semua yang keluarga saya itu sampai hafal gitu kan. Mesti jawabannya langgar ngono gitu kan. Nah, ini bagus sahabat Halim. Jadi yang berarti sahabat ini dulu juga kalau bermain digitukan ibunya juga? Makanya tadi kan saya bilang gini kan, kalau misalkan kita yang sudah tua-tua, sudah terlanjur punya pengalaman inner child negatif gitu. Dulu didikan orang tua saya itu sangat keras sekali sahabat. Iya, berarti dulu pas sahabat Halim pas bermain gitu. Iya harus gitu diberesin gitu kan, nggak boleh nggak boleh coret-coret tembok gitu ya. Coret tembok 1, kena omelnya 1000. Betul sekali, ini jadi dari hostnya langsung ini bercerita gitu, masa inner child-nya ketika kecil nggak boleh, dan akhirnya sahabat Halim ini memutusnya. Gitu. Ini hal sederhana loh ya. Jadi sahabat Halim ini pas kecil mengalami inner child yang ketika main ini ayo nggak harus boleh gitu kan. Saya pernah itu ya, ini bukan, tapi saya bersyukur gitu punya keluarga seperti orang tua saya dan juga
saya sangat bersyukur meskipun memang didikan orang tua saya itu keras. Iya, gitu. betul. Ini kok malah kebalik ini saya. Enggak apa-apa, ini kita sharing gitu ya. Gitu. Pernah itu jam 4 sore atau jam setengah 5 gitu kan. Dulu itu kan jarang sekali di desa saya yang punya televisi, termasuk Betul. bapak saya itu belum punya televisi waktu saya masih kecil. Saya kalau mau nonton TV itu sampai ke rumah tetangga itu sampai jam setengah 5 gitu kan, sampai jam 5 belum pulang. Wah, bapak saya itu dari rumah, sahabat-sahabat gitu. Saya bersyukur punya bapak saya seperti itu. Jadi kenangan itu yang penting saya sangat menerima menerima. Saya tidak terus saya punya inner child yang seperti itu. Saya harus seperti itu enggak. Dulu itu sampai terus bapak saya itu meskipun enggak dipukul enggak apa, cuman bawa itu tahu pecot. Hanya untuk itu ya. Misal menakut-nakuti. Iya, hanya untuk menakut-nakuti ranting daun ranting itu ya, ranting yang sudah kecil-kecil sih, cuman dibawa gitu kan, nggak ngomong apa-apa bapak saya, nggak ngomong apa-apa, cuman datang gitu kan di depan pintu tetangga saya itu saya sudah langsung takut, sedih langsung lari gitu kan, ya udah kayak gitu, seperti itu gitu, seperti itu. Ya tapi ya saya bersyukur bahwa makanya tadi kan niat itu loh sahabat, luruskan niat, meluruskan tidak niat. semua orang itu terus tahu tadi ya, mau untuk meluruskan niat. Kenapa tidak mau? Karena belum tahu. Makanya kan tadi kita bahas, kita punya inner child yang negatif gak sih begitu? Betul. Itu hal sederhana. Nah tadi ya misalnya tadi yang sering memicu emosi tadi kan pertanyaannya, apakah yang hal-hal misalkan kita emosi dalam hal tadi ya mainan atau apa, itu termasuk inner child yang termasuk inner child negatif ataukah bukan, atau yang seperti apa? Nah secara tidak langsung hal-hal semacam itu meskipun kita hanya nggak usah main di sini, jangan gitu kan, secara tidak langsung nanti kan anak-anak punya pengalaman negatif juga kan. Makanya tadi rasa minder, takut itu juga akan muncul. Makanya sulit mengambil keputusan juga harus kita antisipasi, harus kita antisipasi. Tadi juga sahabat April menyampaikan harus ada area, area untuk menaruh mainan. Jadi sama sahabat, jadi Hurin kan ini usianya 5 tahun gitu kan, itu sudah tahu gitu, Dek ini mainan sudah selesai main atau belum Dek gitu kan, sudah Bunda diberesin dulu mainan. Jadi saya ya paling ya ibu saya itu yang bantu beresin. Saya itu memang sengaja, ya memang saya nggak mau capek juga sih. Melatih disiplin tadi ya. Alasan mungkin orang lain sebagian alasan itu kamu nggak mau capek gitu itu kan. Mendidik, iya juga, cuman lebih ke sini. Ya sudah, kamu harus belajar untuk bisa membereskan mainanmu sendiri gitu. Dia minta tolong ini diberesin dulu, ini mainannya diberesin dulu. Sudah tahu ini tempatnya. Sudah tahu ini itu di sana gitu. Sudah tahu. Jadi memang harus disediakan arena tadi ya, area untuk menaruh mainan-mainannya. Dan memang ya tadi ada coret-coret. Saya itu juga pernah ke rumah salah satu sahabat, salah satu teman gitu ya. Temboknya itu ya sudah, ya itu nggak apa-apa gitu. Dan itu memang kadang yang kalau kita tidak cukup pengetahuan tentang bagaimana cara mendidik anak, itu yang menjadi salah satu memicu kita untuk emosi. Iya, betul. Emosi. Makanya di sini penting sekali belajar tentang parenting gitu ya. Dari hal-hal kecil tadi. Ya sudahlah, ini ya. Saya yakin bahwa sahabat-sahabat yang sudah bergabung di sini, baik itu sahabat atau ini ada yang bapak-bapak juga, ada yang laki-laki juga. Ya sudahlah, kalau misalkan memang kita sudah terlanjur punya inner child negatif gitu, ya kita berdamai saja. Seperti saya tadi saja, dan tidak hanya itu saja, hal-hal lain yang pengalaman dulu yang saya alami itu masih teringat sampai sekarang, dan saya nggak masalah gitu kan. Seperti yang tadi saya sampaikan, karena kita nggak bisa amnesia ya, terus hilang disketnya kalau di delete terus hilang seperti di laptop itu kan nggak bisa. Yang penting ada niat menerima kemudian menyadari, untuk bisa memutus mata rantai berdamai tadi dengan inner child yang negatif ya. Kalau saya misalkan ya, saya tidak ada niatan, tidak ada kemauan untuk memutus, itu kan berarti Hurin akan saya perlakukan seperti sama dulu. Gak usah main di sini, aduh gak usah panjat-panjat, gak usah hujan-hujan dulu saya nggak boleh, sahabat tahu nggak? Sekarang diajak main hujan-hujanan seneng. Kalau waktu hujan itu selalu menunggu ibu saya. Ibu saya kan paling disiplin gitu ya, kalau sampai menunggu ibu saya tidur gitu kan, saya sampai ngendap gitu kan, ngendap hujan-hujan. Nanti kalau sudah selesai hujan-hujan mau masuk rumah itu takutnya minta ampun. Tapi saya suka itu, dan saya selalu berulang melakukan kesalahan yang dulu dianggap kesalahan oleh orang tua saya kan. Berulang nanti kalau itu hal yang pengalaman begitu. Jadi kalau tidak ada niatan
untuk kita memutus mata rantai yang seperti itu misalkan ya, nanti juga kita akan kepada anak kita besok kepada anaknya lagi akan seperti itu. Makanya tadi niat penting. Sama tadi agar tidak memunculkan emosi. Tadi kan salah satu emosi itu adalah salah satu ciri kita punya inner child negatif. Nah, yang sering memicu ibu-ibu, sahabat-sahabat emosi gitu kan. Hal-hal kecil tadi, anak main berserakan. Tipsnya tadi, sudahlah cari solusi ya. Begitu, jangan terus ini gimana, nggak boleh main di sini, nggak boleh nanti anak-anak. Bahkan saya sering membawa sampah pulang loh sahabat. Iya. Percaya nggak percaya. Dan itu sering bertentangan dengan ibu saya. Betul. Apa jenenge angger mulai lo mesti gawa Sampah wae. Ini waktu di kantor sama Bu Santi sama Pak Saifuddin tahu ada botol-botol kecil itu bekas minuman apa itu. Pak coba buat Pak Anti tak gawane. Buat berkreasi. Saya bawa pulang ada styrofoam, habis beli apa itu kan ada styrofoam gitu kan. Coba buat Mas di tak PE dan saya bawa pulang itu. Iya, betul. Kenapa begitu? Karena saya kan tadi sahabat menyampaikan bahwa setiap orang tua itu punya pola asuh yang berbeda-beda. Tergantung sejauh mana pengalaman dan keilmuan masing-masing. Mungkin ya sebagian orang yang memang tahu saya secara keseharian begitu, mungkin menganggap bahwa saya itu eman-eman membelikan mainan anak-anak. Karena saya seringnya itu malah memberikan anak saya itu sampah. Iya, limbah untuk. Saya tidak sering memberikan mainan. Ya, saya belikan tapi tidak sesering sahabat-sahabat yang lain. Tapi saya malah sering membawakan sampah tadi. Dek, Bunda punya mainan gitu kan. Dek, Bunda, saya tidak menyebutnya Dek, Bunda punya sampah, enggak. Dek, pulang kampus gitu kan, dapat styrofoam gitu. Itu sudah kalau setiap saya pulang kampus kan selalu anak saya terus Bunda nyegat di depan gitu kan. Dek, Bunda punya mainan gitu. Tidak bilang punya sama. Saya tunjukkan styrofoam itu bahagianya minta ampun. Masya Allah. Dan itu ketika saya amati terus kan sama adiknya yang anaknya adik saya itu terus ini dibuat ini ada terus dibuat apa. Kalau saya secara pribadi bahwa ketika saya berikan yang itu kita menganggapnya sampah, tetapi anak bisa lebih kreatif jadi ini. Ketika saya ajak untuk ngambil jahitan baju gitu kan, di tempat jahitan itu dia ambil saya nggak lihat, saya ngobrol dengan teman saya yang jahit itu kan, terus tiba-tiba sudah jadi tangan direwe-rewe terus dipasang gini. Saya bilang sama teman saya, Bu ini boleh Bu saya minta bawa pulang buat apa, ini buat main anak gitu kan. Hal-hal yang semacam itu, dan itu sering saya debat dengan ibu saya. Angger mulai mesti gawa sampah, nah gitu. Iya, ini betul sekali cerita pengalamannya sahabat Halim ini. Saya sering membaca beberapa majalah dan juga jurnal terkait tentang ilmu psikologi dan tentang pengasuhan anak. Memang bukan berarti ketika orang tua tidak sering membelikan mainan yang jadi dari toko mainan itu pelit, bukan. Tapi karena justru melatih menggunakan limbah-limbah itu untuk mengasah kecerdasan dan kreativitas anak. Ini betul sekali yang dilakukan sahabat Halim ini. Hal itu juga saya lakukan. Dan balik lagi ke membahas tentang emosi tadi. Jadi kalau tadi memang kita yang mencarikan solusi, carikan arena, kita kasih tanggung jawab untuk membersihkan, dan juga ini sahabat, kita perlu yang namanya menggunakan kalimat positif. Balik lagi kalimat positif. Contoh hal yang sudah terjadi, saya beli lipstik baru, belum saya buka, tapi karena saya sholat terlebih dahulu, semua tembok sudah buat melukis dengan lipstik yang baru saja saya beli. Kalau saya itu mendahulukan emosi saya, dampaknya apakah lipstik tadi bisa kembali lagi utuh? Kan tidak. Jadi kita bisa menarik nafas, terus tersenyum, terus kita katakan, wah keren lukisannya. Kita bisa melukis bareng-bareng di tembok. Setelah itu kita bilang, lain kali kalau Bunda beli lipstik, ini kan bisa buat Bunda, kakak punya krayon. Nah kita bisa kita kasih tahu pelan-pelan, justru anak-anak kita akan menerima. Tapi kalau kita langsung memberikan ya Allah Gusti, nada tinggi terhadap anak, dia hanya akan shock, dan yang diingat hanya tadi bentakan, takut gitu, rasa takut, sehingga menumbuhkan anak yang menjadi anak yang
sulit mengambil keputusan, penakut, jadi tidak percaya, mudah takut ya, kurang percaya diri tentunya. Dan itu tentunya tidak mudah loh sahabat. Iya, berproses dan Untuk perlu belajar. tidak mudah untuk kita bisa mengontrol emosi, apalagi iya. tadi lipstik, apalagi yang hobi lipstik mahal-mahal itu kan. Iya betul. Ya Allah Gusti, ini dimenake beli ini gitu. Iya. Dan itu memang apa ya? Ya dimulai tadilah, coba mulai dari hal-hal yang sederhana. Iya. Untuk mengontrol emosi tadi. Pikirkan ke depannya itu nanti seperti apa, dampak yang kita berikan dengan kita tadi ya, misalkan ya udah nggak apa-apa Bang. Besok kalau sudah besar nggak seperti itu. Boleh ditanya sama bapak ibu saya itu, atau encot-encotan di kasur. Tahu encot-encotan nggak Bu? Apa loncat-loncat di kasur? Kayak di trampolin ya, jadi itu kan bikin anak seneng ya. Ya Gusti kengker ambrol kasure kan gitu. Sok gede pun mboten ngoten Bu. Nah, saya selalu seperti itu. Kersane sih Bu, sok gede pun mboten ngoten. Makanya ketika saya apa gitu kan, terus bapak ibu saya itu kayak apa ya, godani gitu. Lah sih wong sok gede wis ra ngono. Iya. Jadi sudah ini yang terjadi. Kenapa banyak orang yang sudah usianya tua tapi tidak dewasa? Karena masa kecilnya tidak bahagia bisa jadi. Karena dia mau bermain ini katanya nggak boleh, main itu nggak boleh, hujan-hujanan nanti sakit flu ya kan, main api katanya nanti membakar rumah. Kan kita bisa arahkan, kita perlu dampingi. Sampai kalau di televisi kan ada yang bimbingan orang tua, ada yang remaja, itu kan kita juga perlu dampingi. Apalagi ini yang ke arah teknologi sahabat. Dibiarkan iya betul sekali, dibiarkan anak yang penting diem, anak dilihatkan YouTube atau aplikasi apapun itu, yang penting ibunya bisa gosip dengan tetangganya contoh, atau ngobrol dengan sahabatnya siapa, anaknya dibiarkan dengan YouTube-nya atau bermain game yang tidak terkontrol. Kita perlu dampingi ini. Jadi nanti jangan salahkan ketika sejak kecil anaknya dibiarkan pegang HP, ketika sudah besar ibunya sakit nggak paham untuk mengambilkan obat, memijit kakinya atau sekedar menyembilkan air minum kalau tidak diminta. Tapi kalau anak yang terbiasa didampingi orang tuanya, komunikasinya bagus, kepekaannya tinggi terhadap lingkungan. Jadi kalau sejak kecil dibiarkan dengan HP, nanti besar ya karena terbiasa seperti itu nggak peduli dengan orang lain. Empatinya juga akan kurang. Empatinya nggak gitu. muncul. Betul. Ini tadi sampai mana ya sahabat? Kemana-mana ya? Kemana-mana. Tapi intinya masih di ini, santai, gitu. masih di tanda-tanda ya, memiliki ya. inner child ya, sampai ke poin ketiga yang sering emosi. Iya, gitu. Itu salah satu contoh kecil yang sering dihadapi oleh sahabat-sahabat gitu kan, mengontrol emosi dalam kita mengasuh anak. Salah satunya itu tadi. Selanjutnya apa sahabat? Mudah merasa bersalah. Contohnya? Karena contohnya begini, anaknya sedang membantu bundanya di dapur untuk ngiris tempe. Namanya anak. Aku bantuin ya bunda. Iya, gitu, ini yang sering dilakukan anak saya. Jadi tempenya, karena saya selalu bilang sama suami, karena ini bukan restoran, ini bukan warung makan, bentuknya ya terserah hasil apa-apa. kreasi anak. Ada yang miring, ada yang kotak, ada yang wis bentuknya macam-macam kayak gitu. Ibu saya paling disiplin loh soal masalah itu. Motongnya itu harus sama gini, ukurannya. gitu. Nah, betul. Itu sama ibu saya. Saya disuruh dulu ya, sahabat. Ini menarik sekali. Jadi ini share pengalaman juga. Saya alhamdulillah ya berhasil lah memotong berdamai dengan inner child saya yang semacam itu gitu. Ibu saya mengajarinya bagus gitu ya, harus urut gitu. Kalau misalkan dibantuin motong, ya Gusti motong lombok misalkan ya, motong lombok itu harusnya gini. Pokoknya gitu, selalu gitu. dikomentari saja begitu motong ya. buncis, tahu buncis harus sama ukurannya, gitu. motong kangkung harus gini-gini. Nanti kalau itu sudah hafal sama mbak saya, adik saya sudah tahu semuanya. Memang seperti itu gitu. Iya. Nah ini lanjutkan sahabat. Nah contohnya ketika saya mendampingi anak-anak saya, ketika saya anggapnya yuk kita cooking class. Jadi anak saya terbiasa setiap subuh itu membantu saya mengiris bawang. Sejak usia 3 tahun sahabat. Jadi kalau lihat status saya teman-teman, ya Allah anak kecil kok pegang pisau. Otomatis saya sudah memperhatikan pisaunya yang tidak terlalu tajam ya, dan ukurannya kecil, dan saya kasih tekniknya. Nah contoh ngiris tempe itu ya saya biarkan bentuknya ala kadarnya dengan kreasi mereka. Terus kalau orang tuanya dengan mengatakan seperti ini, lu kayak ngono wira iso iki kudune ngene, harus seperti ini, iku salah. Nanti dia nggak akan berani mencoba. Kalimat yang negatif itu membuat anak sering merasa mudah bersalah. Aku tak salah. Terus nanti ketika contoh menuangkan membuat teh ya kan,
baru dituang langsung diambil yang teh celup itu. Lu ngono kuwi iki salah. Kan belum warnanya belum coklat, salah lagi. Jadi Salah temanya terus. salah terus. Nah, Salah terus. akhirnya anak merasa mudah merasa bersalah. Nah, karena kalimat tadi yang disampaikan Secara tidak langsung the power of kalimat yang kita gunakan. nah, betul sekali ya. Jadi kalimat itu penting memiliki sekali. kekuatan yang luar biasa. Terhadap mindset. Ojo ngono gitu. Lu kok ngono salah, salah meneh gitu ya. Betul sekali. Selanjutnya sulit percaya pada orang lain. Nah, jadi kalau kita ya kan kamu coba kalian sahabat amati teman-teman di sekitar yang sangat bolehlah kita itu tidak langsung percaya full kepada orang lain, apalagi yang baru kita kenal ya. Apalagi dalam ilmu bisnis kita perlu tidak percaya dengan orang lain terlebih dahulu sebelum begitu mengenalnya. Tetapi yang terjadi di inner child yang terluka ini dampaknya benar-benar sulit mempercayai orang lain, ya kan? Jadi contohnya sahabat Halim ini saya mau ke toilet terus ada HP saya. Jangan-jangan nanti sahabat Halim ini mencuri. Jangan-jangan sahabat Halim ini nanti mengambil data saya, diambil data-data di HP saya. Selalu was-was gitu. Jangan-jangan iya betul, selalu cemas gitu was-was, cemas begitu itu. Terus yang terakhir ini mudah takut. Ya mungkin bukan terakhir tapi yang kita bahas hari ini. Nanti bisa lain kali bisa japri saya atau komunikasi dengan mudah sahabat. Takut ini mudah sahabat takut yang sering muncul juga. Iya, sangat mudah takut kalau tidak bisa berdamai dengan tadi inner child-nya di masa lalu sehingga diturunkan terus ke anaknya. Nanti anaknya, saya juga dulu diperlakukan seperti ini oleh kedua orang tua saya, nggak putus lagi, nanti dia punya anak diperlakukan gitu, nanti cucunya gitu sama anaknya dan terus menerus. Maka kita perlu berdamai dengan inner child kita yang terluka di masa kecil, gitu. Jadi sahabat-sahabat ya, jadi pentingnya di sini kita membangun komunikasi yang baik ya, karena positif. Iya, tadi salah satu contohnya itu, jangan main di situ, jangan ini nanti kepotong, jangan. Dan menarik tadi sahabat yang membantu itu anak kecil itu memang suka ketertarikan terhadap sesuatu yang baru itu besar. Betul sekali. Selalu ingin mencoba. Semakin dilarang akan semakin penasaran gitu. Makanya caranya itu. Ini juga tadi kalau sahabat kan sudah bisa ngiris-ngiris gitu kan. Hurin juga nyuci piring sendiri sudah bisa. Sejak kecil kan? Iya. Kalau awalnya itu kayak gini, ibu saya lagi-lagi. Awas nanti pecah. Awas nggak usah deh, nanti pecah gitu kan. Cuman karena nggak apa-apa sih bu gitu kan. Biar berlatih juga. Sampai dia itu kalau nyuci kan agak tinggi wastafelnya itu kan ada kursi. Sampai kelakon saya minta dia itu naik ke kursi itu saya pegangi, saya lihat dia nyuci ya udah gitu. Betul. Caranya kayak gitu. Dan pertama ketika itu ibu saya yang paling heboh gitu kan. Ya Gusti, nek kak nanti kayak gini. Entah bu gitu. Jadi semuanya itu bisa termasuk ibu saya mulai sekarang itu sampai sekarang itu sudah mulai memahami gitu kan. Ya sudah kalau ada berantakan ya sudah gitu. Sedikit demi sedikit. Berproses ya. Tanpa harus terus berdebat panjang itu hanya saya singkat ya. Mpun sih kersane besok nih, mpun gede mpun boten ngoten. Itu sampai diapal ke bapak ibu saya itu kayak gitu. Dan ini sahabat Halim, alhamdulillah saya kan diberi amanah Allah 4 anak. Nah, sejak kecil mereka saya beri tanggung jawab. Jadi tidak nunggu nanti SMP baru paham cara mencuci piring. Jadi setiap subuh itu ada yang bertugas menata sandal, sepatu itu. Jadi tanpa disuruh sudah tertata rapi. Ada yang bertugas untuk menata yang kakak itu menyapu sama membersihkan kasur dan bantal dan membuat susu buat adik-adiknya. Itu berarti bikin susunya 4. Lah terus ada yang bertugas untuk bahasa Indonesianya apa ya sahabat ini? Nyulai itu apa ya? Nyulai ya? Iya, nyulai. Membersihkan. Wah ini saya juga ngelak ini. Ini ya. Membersihkan sama kemoceng itu kan? Iya, sama kemoceng itu. Membersihkan debu-debu. Nah, jadi memang ini karena saya belajar di pengalaman saya sejak kecil. Dulu ibu saya dibagi tugas. Bukan, karena dibagi tugas tapi itu sudah agak besar. Ketika kecil pas tidak ada pembantu, ketika orang tua saya sedang bekerja, pas saat itu saya libur, pembantu yang di rumah kalau saya mau membantu, wes kono nonton TV. Wes ojo Mbak, wes karek nderok. Nah untungnya ketika MTS saya dipondokkan, saya mondok bertemu dengan teman-teman, caranya nyuci baju itu dikasih deterjen ini belajar. Dulu itu apa-apa enggak boleh pembantu karena ibu saya kan pas ketika kerja enggak bisa dampingi. Nah dari situ saya belajar, oh iya berarti memang
ketika anak diberikan tanggung jawab yang itu ringan disesuai dengan usianya dan masing-masing ya. diberikan pengalaman juga untuk mencoba tadi. Contoh 3 tahun Hurin sudah bisa nyuci sendiri. Nyuci itu iya betul sekali. Nyuci manual tapi tidak pakai mesin cuci, nyuci kalau siap mandi gitu kan. Nyuci sandalnya juga enggak? Iya, apa namanya baju dalam sama celana dalamnya itu aja. Kalau saya lihat nyuci kan, saya seringnya itu kalau mandi sekalian nyuci gitu kan. Betul. Jadi dia lihat oh gitu. Dia Hurin nyuci yang ini aja. Betul, sesuai dia tahu. Sesuai misalkan dengan usianya. Bunda, Hurin bantu ya gitu. Jadi dia ya udah gitu. Dan secara tidak langsung kita memberikan pengalaman sejak kecil terhadap anak-anak kita melihat oh caranya nyuci seperti itu. Anak saya TK kelas TK kecil itu sudah bisa membuat telur ceplok. Itu karena apa? Saya dampingi, tidak terus pembiaran ya ini dalam arti kata. Jadi kompor gasnya saya taruh di bawah, terus saya ajari untuk membuka telurnya, dan itu sudah menjadi hal yang biasa. Ketika pernah saya tidak punya pembantu, pulang sekolah saya masak yang tidak disukai, terus dia membuat telur sendiri. Sama goreng tempe sendiri sama teman tetangga yang sama dengan kelas 1 saat itu. Jadi bunda tadi aku bikin ini. Kalau mungkin ada tipikal orang tua yang mungkin juga masih perlu belajar ya. Loh jangan, nanti nek kompornya meledak gini terlalu banyak, nanti kamu kena percikan minyak goreng dan sebagainya. Boleh kita itu sayang, boleh kita itu peduli, tapi yang tidak berlebihan, karena overprotective itu juga akan membentuk kepribadian yang tadi kurang percaya diri, mudah takut, sama juga ini sahabat Halim. Iya, untuk mencoba hal yang baru dan menurut sebagian orang itu berbahaya. Iya. Mengiris kan pakai pisau, menghidupkan komputer, menghidupkan kompor itu harus dilakukan dengan latihan dulu sahabat-sahabat. Jangan dimaknai bahwa ketika putrinya Bu April itu masak sendiri itu baru pemula gitu. Tidak, tapi sebelumnya sahabat April ini sudah memberikan pengalaman-pengalaman. Oh, gini loh caranya biar aman gini. Betul. Jadi itu yang perlu dipastikan, bukan berarti terus ya sudah gitu kan. Iya, perlu pendampingan. Harus ada pengalaman-pengalaman caranya seperti ini biar aman itu seperti ini gitu. Ya mencoba sih gitu. Saya malah lebih seneng kalau misalkan entah itu hanya dadar telur atau apa gitu kan. Betul. Karena memang itu tempatnya juga agak tinggi juga kan, kurang dijangkau gitu kan. Jadi kalau dia sudah tahu makanan kesukaannya kan dadar telur, makanan kesukaan Hurin itu dadar telur, sama seperti saya. Betul. Itu kalau bunda telur gitu kan, makan sama telur gitu kan, ya udah dia sudah tahu ngocok, dia bagian yang ngocok, apa saya yang memasukkan gitu. Itu ada kedekatan sendiri, saya merasa menunjukkan kooperasi, bahagia gitu loh, sama, enak di Hurin yang ngambil ini gitu. Bunda tak ambil ini ya, dia sudah tahu langkah-langkahnya kayak gini, goreng kayak gini kayak gitu. Itu dan ini ada ini sahabat, ada peserta bapak-bapak juga atau mas-mas ya. Ada Bapak Abdul Jamil dan Mas Zaki Asyam dan banyak lagi ya. Ini yang perlu kita bahas. Jadi pendampingan dalam kalimat positif, pendampingan ketika dalam keseharian itu bukan hanya tanggung jawabnya bundanya, tapi ayah juga berperan. Contohnya kalau ayah nyuci motor, bisa juga ya yang ambil sikat gigi yang sudah nggak kepake buat nyikat yang rantai-rantainya itu atau rodanya itu, kasih job, kasih pekerjaan yang sesuai dengan usia sang anak. Jadi ini yang memberikan kedekatan antara orang tua dan anak, ada komunikasi yang positif, diberikan tanggung jawab. Jangan sampai kalau sejak kecil apa-apa nggak boleh, tiba-tiba pas SMA motor kotor kok rak Jawa nyuci, contoh. Diajarkan nggak sejak kecil? Pernah nggak diminta untuk mendampingi ayahnya nyuci? Nah, begitu pula dengan anak-anak kita. Dan yang perlu kita ketahui bahwa image Rasulullah saja ini ya sahabat ya, ketika dalam waktu-waktu beliau yang senggang itu membantu mencuci, membantu untuk memasak atau membantu kegiatan di rumah itu juga perlu kita laksanakan di rumah itu, sehingga mindset anak itu, kalau anak laki-laki masak itu kan tugasnya perempuan. Nah, perempuan laki sama ya ini ya. Jadi saling membantu lah begitu. Jadi sahabat-sahabat, penting sekali kita memberikan inner child yang positif. Betul. Sejak dini. Tadi hal-hal yang kecil ya, hal-hal kecil yang
mungkin bagi sebagian kita itu memunculkan emosi tapi bisa kita tahan, dan dampaknya nanti bisa kita rasakan besok kalau anak-anak kita sudah dewasa. Itu akan diingat-ingat, dan sayangnya kepada orang tua itu akan lebih gitu, karena dulu memang kita ajari untuk kasih sayang. Saya ini tadi ya yang masih emosi tadi loh, ya yang memang sering terjadi. Belajar. Anak-anak memiliki inner child negatif itu banyak dari dampak emosi orang tua. Betul sekali. Dampak emosi orang tua. Saya pernah itu ditelepon adik saya, dikasih kiriman video gitu kan, Mbak Ita, Mbak gendok sama anak saya itu kan ditinggal, lumpur semuanya, gloseran di dekat rumah itu kan, telepon terus. Itu kalau misalnya kita tidak bisa mengontrol dan tidak memikir ini kedepannya mereka ya sudah dia dapat pengalaman seperti itu otomatis. Dan alhamdulillah ya tadi saya dengan ya memang kalimat positif, harus ada pemahaman sedikit demi sedikit. Bapak ibu saya, orang tua saya itu sudah mulai, karena memang di rumah kan sama bapak ibu itu kan sudah mulai terbiasa dengan ya sudah nggak apa-apa, jangan sampai terus ya Gusti. Kalau seandainya bayangkan dulu ketika saya melakukan seperti itu dan misalnya itu langsung dia dipanggil, ditarik tangan saya terus dibawa pulang dimandiin, mungkin seperti itu. Ketika saya dikirimi adik saya itu masih tak ingat-ingat sampai sekarang, baru aja beberapa waktu yang lalu itu sebelum puasa itu, ya nggak apa-apa deh, itu simpen videonya, simpen, tak suruh gitu, simpen aja, besok kalau sudah besar kita tunjukkan ke dia, coba nanti responnya seperti apa. Kan nggak mungkin juga sudah usia 30 tahun mau gulung-gulung di depan rumah. Itu pengalaman ya. Jadi kalau kita melihat, makanya tadi benar-benar kita ada memang pemahaman tentang parenting, ilmu parenting itu penting untuk bisa kita mengontrol emosi. Hal-hal yang semacam itu salah satunya. Kalau kita tidak tahu kan langsung muncul emosi, Gusti kalau ini ayo kan gitu kan. Tapi itu penting sekali. Itu sahabat-sahabat ya, Bu, boleh nggak sih, ini ada yang tanya Bu, ini ada yang tanya Bu, boleh nggak sih kalau kita menjudge bahwa cara mendidik si A salah, padahal hasil didikan dari setiap orang memiliki keunggulan masing-masing gitu. Dan kalau yang telah disampaikan Ibu bahwa jangan melarang anak melakukan apapun jika melakukan anak seperti itu, apakah anak tidak merasa dimanjakan? Nah ini ya sahabat, yang pertama dulu sahabat, ini boleh nggak sih kalau kita menjudge bahwa cara mendidik, misalkan ya, saya menjudge cara mendidik sahabat April ini salah loh misalnya ya, boleh nggak saya seperti itu gitu? Oke, mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Fitri Kader Fatayat Khairiyah, IPPNU ini. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa cara mendidik seseorang itu berdasarkan pengalaman masing-masing. Makanya mari kita terus belajar sehingga kita tidak bisa menyalahkan orang itu tuh salah mendidiknya, karena itu menurut dia sudah benar. Tapi kita bisa memberikan, kalau memang orangnya bertanya dan open mind ya, maksudnya orangnya memang bertanya, cara didik saya ini seperti ini sudah benar apa belum? Iya, kita bisa masuk. Tapi kalau orangnya tertutup, ya udah, terus orangnya nggak bertanya, ya sudah, itu biarkan orangnya seperti itu. Karena berdasarkan pemahaman masing-masing. Contoh seperti tadi yang disampaikan ceritanya Bunda sahabat Halim. Kalau ngiris tempe, ibunya Bu Halim dulu harus disiplin, ukurannya sama, panjangnya sekian, lebarnya sekian. Itu dampaknya juga positif karena melatih kepada jadinya terstruktur atau apa itu ya gitu. Iya, terstruktur, dinamis. Tetapi dampak terhadap, alhamdulillahnya sahabat Halim ini menyadari bahwa oke, memang saya menerima caranya ibu saya seperti ini, tapi ketika ini saya turunkan ke anak saya, belum tentu anak saya bisa menerima seperti saya. Makanya dengan cara yang lebih yang lebih komunikatif dengan anak, menggunakan kalimat yang positif seperti itu. Dan selanjutnya itu dulu sahabat. Pertanyaan yang pertama dulu tadi ya. Boleh nggak sih kita menyalahkan, sudah disampaikan sahabat April, benar sekali yang disampaikan sahabat April. Kalau misalnya yang bersangkutan tidak tanya, ya kita buat apa untungnya sih kita komen ya, cara mendidik masalah kamu, ya. Cara mendidik kamu salah loh, apa untungnya gitu kan. Jadi pengetahuan, ilmu-ilmu yang kita dapatkan tentang parenting ya kita gunakan untuk kita. Kalau ada yang butuh, kita gunakan untuk kita, biar nanti ketika kita mengasuh anak itu ya tidak salah asuhan gitu kan. Sehingga nanti hasilnya juga tidak terus salah asuhan kan, hasilnya kurang bagus ya begitu. Nah, benar yang disampaikan sahabat April, kalau misalnya yang bersangkutan itu baru tanya, kalau misalkan saya begini, itu gimana sih menurut kamu? Itu kita baru masuk. Tapi kalau selagi yang bersangkutan tidak tanya, ngapain juga, untungnya apa kita nyalahkan? Cara mendidikmu itu lo salah, nggak bagus kayak gitu nggak? Sama halnya tadi,
kan banyak sebagian orang tua itu yang memang sering memberi, tujuannya saya yakin bagus loh, memberikan mainan yang wah banyak sekali, kan tujuannya biar anak kreatif juga. Tetapi kenapa saya lebih memilih itu, saya jarang membelikan mainan yang baru gitu kan, tapi lebih sering itu membelikan mainan-mainan kan tadi. Makanya sampai dimanapun ini sahabat, saya jadi mungkin karena saya terbiasa membawakan sampah untuk dibuat mainan anak saya, sampai dia kalau habis makan jajan, ini jangan dibuang ya bunda, ini mau saya buat mainan botol minum susu, susu itu loh, jangan dibuang ya bunda, ini mau tak buat mainan itu, iya nggak apa-apa gitu. Sampai dimanapun berada itu Urin seperti itu ke bawah. Dan menurut saya kenapa seperti itu? Menurut saya kan itu nanti bisa menumbuhkan kreatif gitu kan. Belum tentu nanti menurut orang lain. Jadi tergantung dari kita gitu. Jadi kalau misalkan tadi nggak mungkin ya bagi orang yang memang sudah menurutnya itu bagus ya memberikan mainan-mainan yang baru-baru, menganggap saya itu ngapain sih anaknya kok malah dikasih sampah. Bisa juga kan seperti itu. Ya, jadi makanya tadi bener. Kan kita mengasuh anak itu sesuai dengan pemahaman kita, bagaimana cara mendidik anak yang baik gitu. Tadi kalau tidak usah lah, tidak perlu juga, tidak ada untungnya juga kita menyalahkan si A itu salah, si A itu benar gitu. Yang penting memang kita punya tujuan yang bagus. Seperti saya tadi misalnya, saya lebih seneng lebih sering membawakan anak saya itu sampah gitu kan, untuk gitu. Makanya sampai dia terbiasa di jalan beli jajan apa, enggak tak buang, udah ini mau buat saya mainan, ya enggak apa-apa gitu. Karena gitu. Nanti orang lain juga akan beda, wah ini sampah harus dibuang dan sebagainya. Yang penting memang tahu gitu ya ini tujuannya apa. Kemudian yang kedua tadi sahabat, jadi gitu ya Mbak Fitri ya, apa untungnya sih kita menyalahkan, kecuali kalau memang dia tanya pun jangan sampai langsung kamu salah gitu kan, nanti malah langsung sakit. Karena setiap orang tua pasti tujuannya ingin mendidik dengan kasih sayang, dengan yang terbaik untuk anak-anaknya. Cuman memang caranya itu berdasarkan pemahaman dan kemampuan kemampuannya masing-masing, bukan berarti salah, tapi belum tahu. Dengan kalimat yang bagus Mbak dikemas. Ini tadi pertanyaan yang selanjutnya terus apa Bu tadi? Yang kedua itu tadi yang mana sih? Membiarkan semuanya tanpa. Oh iya, kalau misalkan kita tidak usah melarang anak-anak kita untuk melakukan sesuatu, berarti kan boleh kita biarkan, artinya seperti itu untuk melakukan apapun, itu bagaimana? Tapi tadi kalimat saya di awal ya, bukan berarti pembiaran. Kita dampingi, kita ajak. Ada kesepakatan di awal, kita ajak komunikasi. Contoh hal sederhana ini, setiap saya ke tempatnya orang hajatan, saya membawa keempat anak saya, ada beberapa ibu yang tiba-tiba datang, Bu, kok putrane jenengan wonten engkek-engkek, wonten mainan niku tek mboten nangis, anake kula tek gloseran sampai nangis niku kula sampai isin dongan sing penting tak tumbasake. Nah, itu sering saya hadapi ketika saya hajatan, anak saya duduk terus makan jajan, terus bercerita dengan saya atau mengomentari itu yang pengantinnya cantik, pakai bajunya ini dan itu, tanpa mereka itu marah-marah. Nah, itu sampai saya tuh sering ditanya, apa itu saya pembiaran? Oh tentu tidak, saya ada komunikasi kesepakatan di awal sebelum berangkat. Kalau kalian mau ikut ayah bunda ada syaratnya. Syaratnya apa? Ditanya. Syaratnya nanti jika ada mainan apa, bukan berarti bunda itu pelit gak mau membelikan, tapi kan kalau ini uangnya nanti buat beli susu, diberikan pengertian, pemahaman. Terus nanti kalau kalian nabung, nanti kalau kurang bisa bunda tambahi, atau kalau ada rezeki lebih nanti bunda belikan. Terus dengan mereka bisa memahami, mereka punya telinga kok mendengar, insya Allah bisa lah diajak komunikasi. Terus kalau tadi maksud saya itu tadi bukan membiarkan, contoh lipstik saya datang, saya sholat, sudah buat main, kan tidak apa al-mubadzirina kanu iwana syayatin. Kalau kita marah-marah toh lipstiknya nggak bisa kembali lagi utuh kan, mending kan kita sudah lipstiknya hilang, kita memberi trauma, dampak yang negatif terhadap anak. Kita ngapain sampai double kesalahan yang kita lakukan? Gitu maksudnya bunda, sahabat. Jadi kita memberikan pengertian, kita ajak ngobrol, kita berikan kalimat yang positif sehingga anak bisa nurut dan lebih enak kalau diajak berkomunikasi begitu. Jadi tidak ada pembiaran dan menyuruh apapun boleh, itu enggak. Contohnya ganti dengan kalimat positif. Contohnya loncat-loncat di atas meja, loncatnya di atas lantai aja yuk. Nah, terus jalannya lari sana sampai nabrak tetangganya, nabrak anaknya tetangga, terus dimarahin tetangganya. Kita bisa menyampaikan, kita jalan pelan-pelan yuk. Nah, jadi tidak jangan lari,
Nah itu. Jadi begitu Mbak Fitri ini ya, sahabat Fitri ya. Sahabat Fitri, bukan berarti kita terus membiarkan apapun tingkah laku dan pola anak itu bukan berarti kita biarkan loss gitu. Tapi memang harus ada kesepakatan-kesepakatan, dan kesepakatan-kesepakatan itu bisa diterima oleh anak-anak kita kalau kita biasakan membangun komunikasi yang baik. Contoh yang dilakukan oleh sahabat April tadi, ketika sahabat April memberikan pemahaman atau kesepakatan terhadap putra-putrinya sebelum ke kondangan tadi, nanti itu ya, tapi syaratnya nanti kalau ada ini nggak usah minta ini tapi nanti uangnya buat beli ini. Itu bisa diterima oleh putrinya Bu April, putra-putrinya, karena sudah terbiasa membangun komunikasi. Kalau kita belum pernah membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak, sulit sekali untuk bisa langsung diterapkan. Nanti nggak boleh ya, dia nggak akan paham. Ini yang sudah saya sudah juga lakukan sejak kecil gitu kan. Yang saya lakukan, ini kan share pengalaman juga gitu. Jadi kalau apa-apa itu selalu memang harus ada kesepakatan, termasuk tadi nonton HP, bukannya saya tidak boleh gitu kan, bukannya kita lost dan sebagainya, tapi biasanya itu boleh main HP 5 menit ya. Ya, ada 5 peraturan. menit ya, 10 menit ya. Karena gitu. berdasarkan ilmu psikologi sama ini kesehatan mata, dokter mata menyampaikan bahwa dalam seminggu itu atau sehari itu maksimal 1 jam. Nah, tapi saya membuat kesepakatan mau sehari 1 jam, 1 minggu 1 jam, atau 1 hari 5 menit atau 10 menit. Anak saya lebih memilih 10 menit aja Bunda, sudah cukup kok. Nah, jadi kita nggak terkesan kaku mengatur, tapi boleh membuat gitu kan, nggak boleh, bukannya dianya ya udah kamu main HP nggak apa-apa. Tapi memang ya tadi Bunda bisa pinjam HP nggak, dan Hurin sudah terbiasa Bunda bisa pinjam HP-nya nggak Bunda gitu, nggak asal ambil gitu kan. Cuman kalau misalkan di luar kayak gini diambil gitu kan. Makanya tadi ada password juga, dia sudah terlalu hafal password saya gitu. 10 menit contoh. Itu biasanya saya kasih kesepakatan. Iya, 5 menit ya Dek gitu kan. Meskipun secara anak kecil kan tidak tahu 5 menit itu berapa, 10 menit itu berapa. Tapi kalau kita sudah membangun kesepakatan awal tadi ya. Anak saya itu belum kenal angka, tapi tanya Bunda ini sudah 10 menit belum? Kalau saya biasanya meskipun belum 10 menit gitu ya, ini sudah 10 menit. Kalau diminta ya sudah boleh, karena tadi di awal sudah ada kesepakatan, dan itu bisa diterima karena kita sudah terbiasa membangun komunikasi. Contoh sahabat ini kan ya yang sering dialami, anak nangis itu kan memang menunjukkan anak sehat. Iya betul, wajar itu. Salah satunya gitu kan. Tidak menutup kemungkinan bahwa saya juga mengalami masa-masa yang seperti itu, nangis gitu kan, nggak ngerti karepe opo gitu. Itu ya tidak saya saat itu terus debat apa enggak. Kalau sudah diam lain waktu ya. Biasanya seringnya itu kalau pas keluar gitu kan bareng gitu kan, dia sudah merasa enjoy di jalan gitu kan, terus gini diurin Bunda mau tanya gitu, atau pas mau tidur gitu. Lihat kondisinya ketika sudah tenang ya. Diurin, kenapa tadi nangis kayak gitu? Bunda itu malu kalau diurin nangis di depan umum. Kenapa diurin bisa nangis kayak gitu? Dia langsung, wong aku gini kok Bunda gitu. Jadi dia sudah mulai kecil, kalau kita memang membangun komunikasi, dia akan lebih gampang untuk curhat ya kepada kita. Gitu. Jadi saya itu gini Bunda, lah kan bisa bilang Bunda kayak gini, besok kalau gitu bilang Bunda kayak gini ya gitu. Jadi ada komunikasi gitu. Dia sudah terlalu hafal kalau misalkan saya bilang gini, ini pengalaman saya. Dia Hurin minta tolong lihat Bunda, saya selalu bilang lihat Bunda sebentar. Dia langsung tahu ini berarti Bunda mau ngomong sesuatu. Dia itu sudah hafal kalau dia Hurin minta tolong lihat Bunda sebentar. Saya gini kan, saya pegang pipinya gini. Dia sudah tahu kalau saya mau ngomong penting gitu. Kalau saya mau ngomong penting pasti seperti itu. Entah itu di mana, mau tidur atau apa, selalu dia tahu kalau saya sudah pegang gini, tak suruh melihat saya. Bunda ini mau ngomong penting, dia mendengarkan, dan itu lebih mengena dibandingkan ketika kejadian terus kita ngomel-ngomel mana nggak akan masuk di sini. Iya betul, yang diingat hanya omelan dan kalimat negatif dari orang tuanya, bentakan gitu. Itu yang teringat. Bukannya nggak boleh ya Mbak, tetapi ya memang harus ada pengalihan atau penggunaan kalimat yang positif dan juga pengalihan alternatif. Kenapa kita nggak boleh? Contohnya nggak boleh main-main di situ ya kita alihkan. Bukan berarti terus ya udah deh dijarno ning kono ya wis kan enggak. Bukan pembiaran juga bukan ya. Pembiaran juga, jadi tapi ada alternatif lain. Gitu. Diberi apa namanya? Pengertian, pemahaman begitu. Dia dan apa ini rek ini aja. Kalau misalkan nyapu di depan dibakar itu kan rek kan panas. Dia itu mencoba Dek panas nah itu. Ya udah cobain aja Dini. Tak tungguin, cobain aja diginiin. Panas Bunda ya, makanya ini kalau
Pak main ini, karena anak kecil itu masih belum boleh, harus Karena bunda panas. orang dewasa ini panas gitu. Dia ngini sendiri tahu kan panas, merasakan. Habis itu ya udah tahu gitu. Jadi seperti itu Mbak Fitri. Oke, ini bisa dipraktekkan. Oke Mbak, semoga cepet ya. Jadi bunda. Begitu sahabat-sahabat, ini nampaknya waktunya sudah habis. sampai overload ya. Harusnya 1 jam, tapi ini 1 jam 30 karena Oh, tadi ini ada ini sebentar sahabat Halim. Ini ada apakah anak tidak merasa dimanjakan? Jadi Oh, kasih iya. sayang sama memanjakan itu dua hal Beda. yang berbeda. Betul, beda sayang sekali. betul beda sekali. Jadi contohnya begini, saya sering melihat banyak orang tua, apalagi mbah-mbahnya, kakek neneknya itu ketika ada ting 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 dikasih uang beli ini, ada bakso nanti tong tong tong, ada es tung tung itu ada, jadi dikasih lagi saake wong anu kok. Nah, itu memanjakan. Tapi bukan berarti tidak sayang, tapi itu lebih ke arah memanjakan. Jadi sayang itu Beda. yang ketika kita memikirkan dampaknya nanti dampak panjangnya apa. Contoh setiap hari uang sakunya Urin pasti sudah ada jatahnya ya sahabat. Ini disampaikan nggak apa-apa ya. Iya. Kalau sekolah paginya kan kebetulan memang dari Sekolahnya sekolahan tidak menganjurkan, boleh ya, tidak harus boleh. bawa bekal dari rumah, Iya. jadi free, nggak ada jajan. Kalau yang TPQ, karena TPQ-nya kan di rumah, Ya, ada jatahnya ya. ini bisa ini saya ngomong apa adanya, bisa ditanyakan yang nganter Hurin sekolah atau bapak ibu saya. Saat ini hari gini 1.000 itu dapat apa kan gitu Iya. ya. Kalau teman-teman nggak percaya, sesekali saya kasih 5.000, tapi Betul. seringnya satu hari ketika TPQ itu hanya 2.000. Iya, sama. Percaya nggak percaya? Iya, sama. Anak saya TPQ itu hanya saya kasih 2.000. Bukan berarti saya pelit atau apa, bukan berarti kalau saya punya uang banyak saya kasih ini 10.000 atau Ya, apa. ini Enggak. karena sahabat Halim sayang, begitu pula dengan saya. 2.000. Jatahnya juga 2.000 sampai ibu saya 2.000. bilang, "Dodek duit Untuk orang orang mungkin itu tuh opo." gitu. Sama ya. Terus saya bilang, "Bu, 2.000. Bu, kalau saya membiasakan semua saya turuti, itu bukan karena saya itu tidak mampu, tapi justru karena saya tahu bahwa saat ini kebutuhannya dia dibutuhkan hanya segitu. Kalau sampai anak saya itu pernah tak kasih 5.000 itu masih ada di tasnya, tak cek Susuk, Rabu. malam. Terus Betul. loh Kak, kan Masih saya susuk. kasih Bunda 5.000, kok nggak buat jajan? Ya kan biasanya 2.000 Bunda, kan bisa buat nabung. Alhamdulillah karena didikan panjang saya tadi, ini bukan berarti saya tidak sayang ya, bukan karena orang tua pelit, karena itu mendidik, itu bentuk kasih sayang. Dan saya sudah terlalu kebal sahabat, misalnya ada yang ngomong tetangga atau apa gitu kan, ya Gusti saake anaknya sangane 2.000 gitu. Iya, sampai saya saya nggak pernah peduli omongan jadi itu, bahan gitu. gosipan, sampai Yang ditanyakan penting ya ke tujuan salah satu kita, teman, betul. Ya, Bun, Bun, Gusti hari gini anak jenengan kok kasih sangu 2.000. kok 2.000, sampai di saat ini orang tuanya yang pada mengantar TPQ contoh. Saya menyampaikan, alhamdulillah begitu cara saya mendidik. Jadi saya seneng ini ada temennya. Iya betul. Saya kira betul. saya sendiri yang ngasih 2.000 anak Iya, saya gitu. Karena itu kalau kecil semuanya kita turuti, wes gini mudah. Jadi ketika dewasa, ketika SMP mereka akan mungkin, terbiasa gitu kalau kan, tidak hidup. terbiasa dididik seperti itu, nanti SMP mintanya motor contoh, ya wes lah masih. Dan nanti SMA mintanya pesawat tempur contoh sahabat. Karena nanti terbiasa dituruti semuanya. Nah itu sudah beda topik lagi, yaitu memanjakan bukan gitu. sayang. Makanya tadi. penting sekali pemahaman tentang parenting tadi, karena Iya. kadang ada sebagian dari kita itu yang menganggap bahwa sayang itu adalah dengan memberikan apapun yang kita miliki dan yang diminta oleh anak-anak. Itu beda lagi karena pemahamannya seperti itu. Makanya penting di sini untuk belajar terus, belajar mengupgrade tentang parenting tadi. betul. Begitu ya Mbak Iya. Fitri ya. Kayaknya sudah ini ya Bu. Baik Sahabat ya. sahabat-sahabat, terima kasih yang sudah sudah join, sudah berpartisipasi. Semoga apa yang kita obrolkan ini ya bisa memberikan manfaat bagi kita, khususnya bagi perempuan-perempuan, bagi sahabat-sahabat di luar sana. Dan juga ini banyak juga yang bapak-bapak juga. Mohon maaf apabila tadi dalam penyampaian dan juga dalam interaksi ya kita kurang-kurang berkenan, mohon bisa dimaafkan. Dan tentunya nanti berikutnya kita akan membahas topik-topik yang menarik lagi seputar perempuan. Karena kita yakin bahwa perempuan bisa. Baik, kita salam ngoper dulu. Iya, sahabat. salam ngoper. Sebelum kita tutup ya, salam ngoper. Salam ngoper. Salam ngoper. Perempuan. Perempuan. Terima kasih semuanya dan sampai ketemu Terima pada kasih. kesempatan berikutnya ya.
Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.